Welcome to my channel, Suara Pikiran. Istilah suara pikiran merujuk pada fenomena internal di mana seseorang mendengar atau merasakan dialog dalam pikirannya tanpa adanya sumber eksternal yang menghasilkan suara tersebut. Ini bisa berupa pengalaman mendengar suara yang memberikan instruksi, memberikan komentar, atau berbicara secara otomatis dalam pikiran seseorang. Fenomena ini telah ada sepanjang sejarah manusia, tetapi penafsiran dan pemahaman tentang suara pikiran telah berkembang seiring waktu dan berbeda-beda di berbagai budaya dan tradisi. Berikut adalah beberapa catatan penting tentang sejarah suara pikiran. Pengalaman spiritual dan agama. Dalam banyak tradisi agama dan spiritual, suara pikiran sering dikaitkan dengan pengalaman mistis atau komunikasi dengan entitas spiritual atau dewa. Misalnya, dalam agama-agama tertentu, nabi atau tokoh agama dikatakan mendapat wahyu melalui suara pikiran atau pendengaran ilahi. Psikologi dan psikiatri. Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, menggambarkan pengalaman internal yang mirip dengan suara pikiran sebagai bagian dari struktur mental manusia. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh psikoterapis seperti Carl Jung. Dalam konteks psikiatri modern, suara pikiran sering dikaitkan dengan gangguan psikologis seperti skizofrenia, tetapi juga dapat terjadi pada individu tanpa gangguan mental yang signifikan. Budaya populer dan sastra. Suara pikiran sering menjadi subjek eksplorasi dalam sastra dan budaya populer, seperti dalam karya fiksi ilmiah, fantasi, dan horor. Banyak cerita mengeksplorasi konsep suara pikiran sebagai tanda kekuatan supranatural, kegilaan, atau konflik internal karakter. Penelitian ilmiah dan klinis. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian tentang suara pikiran telah berkembang. Penelitian ilmiah dan klinis telah mencoba untuk memahami fenomena ini lebih dalam, termasuk faktor-faktor yang mendasarinya dan hubungannya dengan kondisi psikologis dan neurologis. Pemahaman tentang suara pikiran terus berkembang seiring dengan penelitian ilmiah dan pengalaman individu. Meskipun masih banyak yang harus dipelajari, pengakuan dan pengertian akan fenomena ini telah menjadi bagian penting dari bidang psikologi, psikiatri, dan studi keagamaan. Terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena suara pikiran, yang merupakan pengalaman mendengar atau merasakan dialog dalam pikiran tanpa adanya sumber eksternal yang menghasilkan suara tersebut. Berikut adalah beberapa teori yang umum digunakan untuk menjelaskan suara pikiran. Teori psikologis. Teori internalisasi. Suara pikiran dipandang sebagai hasil internalisasi pengalaman interpersonal. Ini berarti bahwa suara pikiran mungkin merupakan representasi internal dari suara seseorang yang signifikan dalam kehidupan mereka, seperti orang tua, guru, atau figur otoritas lainnya. Teori penyalahgunaan diri, self-talk. Suara pikiran dapat dianggap sebagai bentuk percakapan internal yang digunakan oleh individu untuk memproses informasi, mengatur emosi, atau memandu perilaku. Dalam konteks ini, suara pikiran merupakan ekstensi dari proses berpikir dan memecahkan masalah. Teori psikiatri, model kognitif. Dalam gangguan mental seperti skizofrenia, suara pikiran sering dijelaskan sebagai fenomena yang muncul akibat gangguan kognitif atau persepsi. Ini dapat melibatkan gangguan dalam pemrosesan informasi atau penafsiran stimuli sensorik. Model neurobiologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suara pikiran pada skizofrenia dapat berkaitan dengan disfungsi dalam aktivitas otak, khususnya dalam area yang terlibat dalam persepsi suara dan proses kognitif. Teori neurobiologis. Model proses otak. Teori ini menyatakan bahwa suara pikiran mungkin terjadi karena aktivitas otak yang kompleks dan interaksi antara berbagai sistem saraf, termasuk sistem sensorik, kognitif, dan emosional. Gangguan dalam sistem persepsi. Beberapa teori neurobiologis mengajukan bahwa suara pikiran terjadi karena gangguan dalam sistem persepsi yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi mendengar suara tanpa stimulus eksternal yang sesungguhnya. Teori kultural dan sosial. Model konstruksi sosial. Suara pikiran juga dapat dilihat sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan lingkungan sosial. Peran budaya dan norma-norma sosial dapat memengaruhi bagaimana seseorang memahami dan memberi makna terhadap pengalaman suara pikiran. Penting untuk dicatat bahwa berbagai teori ini mungkin saling terkait dan dapat menjelaskan aspek yang berbeda dari fenomena suara pikiran.
Namun, meskipun telah banyak penelitian dan spekulasi, masih belum ada konsensus tunggal tentang penyebab pasti atau mekanisme yang mendasari fenomena ini. Memahami suara pikiran bisa menjadi tantangan, terutama karena fenomena ini sangat subjektif dan bervariasi dari individu ke individu. Namun, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk memahami suara pikiran Anda. Sadari pengalaman Anda. Yang pertama dan paling penting adalah menyadari bahwa Anda mengalami suara pikiran. Perhatikan kapan dan dalam situasi apa suara pikiran muncul. Apakah itu terjadi saat Anda sedang sendiri, dalam situasi tertentu, atau saat Anda sedang berinteraksi dengan orang lain. Cermati konteks, perhatikan konteks di mana suara pikiran muncul. Apakah ada pola atau situasi khusus yang memicu suara pikiran? Apakah itu terjadi dalam situasi stres, saat Anda sedang berpikir keras tentang sesuatu, atau dalam situasi emosional tertentu?